Oke, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi dengan nomor NIM 220512041224 dari kelas TIC angkatan 2022. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan serta mensimulasikan terkait dengan routing statik. Nah, untuk pengertian routing statik yakni adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang disetujui secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. 1. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. 2. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, untuk keuntungannya menggunakan routing statik ini: 1. Meringankan kinerja prosesor router. 2. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. 3. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. 4. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Nah, kemudian pada percobaan ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan routing statik di mana melibatkan 3 router. Nah, sesuai dengan gambar 3.1 skema jaringan simulasi routing statik. Langkah percobaan buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Nah, pada praktikum ini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, langsung saja. Nah, di sini saya telah men-setting pada rangkaian tersebut, di mana pada PC 1 ini mempunyai ID address 1, kemudian untuk subnet masknya adalah /26 yang menurut perhitungan adalah 192, dan untuk gateway-nya sama dengan 662 ya, ini 62. Nah, setelah di setting seperti ini maka klik silang. Dan untuk PC kedua ini kami setting seperti ini, dimana pada IP address-nya adalah 65 ya, 65, dan untuk subnet masknya adalah 192, dan untuk gateway-nya yakni 126. Lalu klik silang. Dan untuk itu, setelah men-setting PC 1 dan PC 2 maka lakukan penyetingan pada router 1. Nah, config, kemudian fast ethernet. Nah, untuk fast ethernet ini adalah untuk pada jalur PC 1. Jadi untuk ID address-nya itu 62. Ini 62. Jadi gateway-nya nih dijadikan ID address, mungkin begitu. Kemudian untuk subnet masknya ini /26 yang sama dengan 192, dan jangan lupa di sini klik on. Oke, setelah itu setting pada fast ethernet 1 untuk menghubungkan antara router ke PC 2 dengan IP address 126, dan kemudian subnet masknya adalah /26 sama dengan 192, dan jangan lupa klik centang pada on. Kemudian silang. Nah, oke, untuk PC 3 kita hubungkan juga dengan router yang kedua dengan settingan IP konfigurasi. Dan untuk subnet masknya 128 dan gateway-nya 254. Nah, kemudian oh ya, dan jangan lupa
setting juga pada server pada router yang kedua, yakni untuk fast Ethernet 0 nya adalah 254 dan untuk subnet masknya 128, dan jangan lupa dicentang. Nah, dan kemudian untuk serial 2 ini untuk menghubungkan antara router 2 ke router 1 dengan IP address 12.12.12.2 yang ini. Dan untuk serial 3 ini difungsikan untuk menghubungkan antara router 2 ke router 3 dengan IP address yang akhirnya 2 dan subnet masknya ini. Dan jangan lupa klik centang pada on. Nah, kemudian setting juga pada server 1 di sini dengan IP address 333333 dan 1, dan kemudian untuk subnet masknya 0, dan untuk gateway-nya adalah diakhiri dengan angka 3. Dan kemudian klik silang. Untuk setting untuk server 2 IP address-nya 1 dan subnet masknya 0, gateway-nya 3, dan kita klik silang. Lalu setting juga antara pada router yang ketiga, yakni untuk fast Ethernet-nya. Jadi fast Ethernet 0 ini adalah jalur ke server 1, dimana dengan IP address-nya 333333 dan subnet mask 0, dan jangan lupa klik centang pada tombol on. Dan kemudian untuk fast Ethernet 1 ini adalah jalur ke server 2 dengan IP address 3 dan subnet masknya sama, yaitu 0, dan klik. Oh iya, untuk serial 2 nya ini jalur ke router 1 dengan IP address 13.13.3 dan subnet masknya 0, dan untuk serial yang ketiga ini jalur ke router kedua dengan IP address 2323 yang diakhiri dengan 0 dan subnet masknya sama, yaitu 0, dan jangan lupa klik tombol centang pada on. Nah, setelah membuat settingan seperti ini, berarti kita sudah memenuhi syarat yang pertama, telah membuat simulasi jaringan seperti gambar. Nah, kemudian untuk yang langkah kedua, isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Di sini saya telah mengisikan pada routing statik sesuai dengan panduan langkah percobaan ini. Nah, jadi pada router 1 ini terhubung pada tiga network. Pertama 128, di mana 128 ini adalah PC 3, dan kemudian 33333330 yang merupakan server 1, dan yang ketiga yaitu 43434330 yaitu server 2. Nah, dalam menghubungkan ini kita setting pada router 1 ini dengan cara sebagai berikut. Nah, static, kemudian isi network ini sesuai dengan modul yang ada. Kemudian untuk emasnya ini diisi sesuai dengan net mask yang ada. Kemudian gateway atau next stop ini diisi pada di bagian ini. Kemudian setelah diisi, maka klik add, dan muncul informasi bahwasanya ketika untuk
ingin mencapai tujuan harus melewati via 12 12 12 2. Nah, kenapa di sini kok /5? Jadi ini sebenarnya pada router 1 ini kan /26 ya, karena digabung akhirnya menjadi /25 /25. Oke. Nah, untuk yang kedua ini teman-teman juga bisa masukkan ya, bisa masukkan pada nilai yang ada pada tabel. Yang kedua 3330, kemudian dan seterusnya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, setelah dihubungkan, setelah ditambah seperti ini, ditambah. Nah, jadi nanti kita bisa tes apakah ada sistem error atau tidak. Jadi coba kita tes, kita kirim paket dari PC 1 ke PC 3 dan ya, kirimkan dari PC 1 ke PC 3. Nah, ternyata sukses, berhasil. Kemudian kirim dari PC 2 ke PC 3, successful. Kemudian delete, kirim juga pada dari PC 1 ke server 1, ternyata berhasil. Kemudian juga kirim dari PC 1 ke server, ternyata gagal. Kenapa kok bisa gagal? Karena oh tidak, ternyata tidak gagal. Jadi mungkin ada kesalahan tadi. Ketika ini kirim ke PC 1 ke server 2, ternyata successful. Begitupun juga dengan PC 2 ke PC 2 ke server 2 juga akan berhasil. Kenapa? Karena sebelumnya router 1 telah dilatih ke router 3 gitu. Nah, begitupun untuk router yang kedua, settingannya sesuaikan pada skenario yang ini. Jadi untuk router 2 itu terhubung ke tiga perangkat gitu. Nah, untuk settingannya seperti ini. Nah, misalkan statik ya, misalkan dari router 2 ini ingin mengirimkan file pada network ini 192.168.1.0 atau lebih tepatnya ke router 1, dimana pada router 1 ini mempunyai /25. Sebenarnya sih terdapat /26 karena digabungkan akhirnya menjadi /25. Dimana ketika router 2 ini ingin mengirim file ke router 1, dia harus melewati via 12 12 12 1 gitu. Nah, kemudian ketika router 2 ini ingin mengirim file ke network ini atau lebih tepatnya server 1, dia harus melewati 23 23 23 3 gitu. Terus jika ingin mengirimkan file dari router 2 ke server ini, maka server 2 ini maka harus melewati via 23 23 23 dan 3 begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, mari kita coba kirimkan file dari PC 3 ke server 1 dan apakah berhasil atau tidak.
nanti. Nah, ternyata successful. Jadi ini dari PC3 nanti ke router, dari router 2 ke router 3, dari router 3 barulah sampai ke server. Dan kita coba juga ketika kita ingin mengirimkan dari PC3 ke PC2, apakah berhasil? Nah, ternyata successful karena router 2 menuju ke router 1 ini telah dilatih atau telah disetting sebelumnya. Begitupun juga ketika mengirim file dari PC3 ke server 2 nanti akan successful. Jadi begitu. Nah, untuk router 3 bagaimana? Ya sama settingannya. Intinya sesuaikan dengan skenario yang ada. Dimana pada router 3 ini ya dihubungkan pada 2 perangkat aja ya. Nah, statik. Nah, jadi untuk router 3 ini dihubungkan pada router 2 dan juga dihubungkan pada router 1. Nah, dengan dimana pada router 1 ini pada router router 2 ini melewati via 23 dan 2, dan untuk pada router 1 ini melewati via 13, yang ini 13 1. Jadi begitu. Nah, mari kita uji coba. Misalkan mengirimkan file dari server 1 menuju ke PC 1, dan apakah berhasil? Ternyata successful. Jadi kita coba juga dari server 2 menuju ke PC 3, ternyata successful. Jadi simulasi untuk kali ini pada ketentuan yang kedua ini telah berhasil. Nah, kemudian untuk yang ketiga, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut, atau edit filter event list sama dengan IP 4 sama dengan ICMP. Oke. Pertama, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya PDU EMP nya. Nah, oke, pertama klik simulation, lalu klik edit filter ya, kemudian centang pada ICMP dan klik silang. Lalu kemudian ikuti pada panduannya, yaitu kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya. Nah, apakah pengiriman paketnya berhasil atau tidak? PC2, dan kita klik run, kemudian skip dan skip. Dan ternyata berhasil dikembalikan ke PC1 lagi. Nah, kemudian kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3, PC1 ke PC3, dan kita run, kemudian terus dan paket dikembalikan lagi dari router 2 ke router 1, kemudian ke PC1 lagi. Delete. Nah, kemudian kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke server 1, dari PC1 ke server 1. Kita run dari router 1, kemudian router 1 ke router 3, kemudian dari router 3 langsung ke server 1. Lalu kemudian dari server 1 ke router 3 lagi, kemudian ke router 1 dan dikembalikan lagi ke PC1. Delete. Nah, lalu kirimkan simple PDU dari PC1 ke server 2. Nah, PC1 server 2, lalu kita amati. Jadi dari router 1 melewati router 3, dari router 3 langsung ke server 2. Lalu dari server 2
dikembalikan lagi ke router 3, lalu dari router 3 dipasrahkan ke router 1, dan dari router 1 langsung dikembalikan pada PC 1. Kemudian kirimkan paket simple PDU dari PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC 1 dilihat dulu dari PC 3 yang ini ke PC 1. Nah, dari PC 3 ke PC 1 dan run dari router 2 kemudian ke router 1, lalu router 1 ke PC 1, kemudian dikembalikan lagi dari PC 1 ke router 1, router 1 ke router 2, dan kemudian dari router 2 menuju ke PC 3 kembali. Lalu kirimkan simple PDU dari PC 3 ke PC 2, jadi ke router yang sama ya. PC 3 ke PC 2, dimana PC 2 ini merupakan router yang sama dengan PC 1. Kita run dari router 2 menuju ke router 1, dari router 1 kemudian ke PC 2. Nah, okay. Kemudian dari PC 2 dikembalikan lagi ke router 1, lalu dari router 1 dikembalikan lagi ke router 2, dan router 2 PC 3, dan successful. Nah, kemudian ke server 1. Apakah berhasil? Nah, terus dari router 2 ke router 3, router 3 server 1, dan kemudian dikembalikan lagi dari server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, dan kemudian router 1 ke mana ini? Ke router 2. Kemudian dari router 2 ke PC 3, dan berhasil. Nah, kemudian klik delete, lalu kirimkan paket simple PDU dari PC 3 ke server 2. Dari PC 3 ke server 2 di sini ya. Oke, PC 3 ke server 2. Kita amati, run, next, lalu dikembalikan lagi, lalu dikembalikan melalui jalur yang lebih jauh. Kemudian dari router 2 ke PC 3, kemudian berhasil. Lalu kita delete. Kemudian yang selanjutnya, kirimkan paket simple PDU dari server 1 ke server 2. Dari server 1 ke server 2, server 1 ke server 2, run, next, lalu dikembalikan lagi dari router 3 ke server 1, dan successful, berhasil. Dan kemudian kirimkan paket simple PDU dari server 1 ke PC 1, dari server 1 ke si PC 1, PC 1, run, dan next, dan berhasil. Oke, lihat. Lalu kirimkan paket simple PDU dari server 1 ke PC 2. Server 1 PC 2, dan run, kemudian next, dan berhasil melalui jalur yang sama. Kemudian kirimkan paket simple PDU dari server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 3, delete dulu. Server 1 ke PC 3, klik, kemudian klik run, next. Nah, jadi dari
server 1 ini melewati router 3, kemudian router 3 melewati router 1 melewati router 2, dan router 2 melewati PC 3. Intinya memakai jalur yang jauh. Kemudian dari router 2 nanti melewati jalur yang dekat, yaitu router 3. Dari router 3 lalu ke server. Dan successful. Untuk langkah selanjutnya yang keempat, yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Jadi lakukan seperti ini, kirimkan tapi dengan cara tracer. Oke, lalu kita delete, kemudian real time. Oke, untuk yang pertama dari PC 1 ke PC 2, klik PC 1, kemudian command prompt, dan kita klik tracer. Mohon maaf, ada kekurangan pada angka yang input. Tracer dari 192, kemudian 168 dan 165. Nah, jadi gateway, kemudian dari gateway kemudian masuk pada PC 2. Nah, kemudian selanjutnya dari PC 1 ke PC 3. Kemudian 1668, lalu 1, kemudian 253, 253 dan enter. Kemudian melalui jalur 12 kan, lalu kemudian masuk pada PC 3. Lalu dari PC 1 ke server 1, tracer server 1, tiga juga dan kita lebih tiga dan 1. Nah, dari sini dari gateway lalu masuk pada 13.3 ini, kemudian dari router 3 lalu ke server 1. Kemudian PC 1 ke server 2, PC 1 ke server 2, tracer, kemudian server 2 nya 4343 1. Nah, jadi dari gateway lalu ke router 1 dan kemudian dari router 1 ke router 3 lalu ke server 2.
Oke, kemudian dari PC3 ke PC1, PC3 ke PC1, tracer audio dari PC3, jadi dari dulu kemudian klik pada PC3, kemudian ini, kemudian trace set, kemudian ini tujuannya kemana, ke server 2, itu 4343 dan 1 dan enter. Ini gateway kemudian ke router 1, ke server ke PC1, ke PC1, dan kemudian ini ke PC2. Oke, kita X, lalu dari server 1 dan semua dihubungkan ke semua perangkat. Oke, server 1 tracer 43 sama. Oke, kemudian tracer jadi yang ini dari server 1 dihubungkan ke 43, yaitu lebih tepatnya server 2, kemudian server 1 ke PC1, mohon maaf ini bukannya. Nah, kemudian dari tracer dari server 1 menuju ke PC1, kemudian server 1 menuju ke ini PC3. Oke. Nah, kemudian kita buat sedikit kasus, yaitu misalkan salah satu kabel antara router ini dihapus atau dihilangkan. Misalkan saya akan menghapus kabel yang ini, yang via 2323 ini. Oke, akan saya hapus. Nah, dan coba kita kirim file dari PC3 ke server, apakah berhasil atau tidak. Nah, ternyata file gagal. Nah, kemudian bagaimana caranya? Jadi untuk yang caranya adalah pada settingan yang via 232323 ini diganti dengan via 12 nih, dengan jalur yang 12 nih. Kita klik di sini. Kemudian static. Nah, kayak ini.
Oke, nah pada via ini kita ganti untuk server 2 nya diganti dengan untuk next hopnya kita ganti pada via 12 12 12 1. Untuk yang 23 ini kita remove dan kemudian kemudian coba kita kirimkan 3 ke server 1 dan successful dan berhasil ya, berhasil ya, successful karena sudah dilatih gitu. Dan kemudian bagaimana jika PC3 kirim ke server 2, apakah berhasil juga atau tidak? Jadi successful karena tadi telah disetting yang tujuan yang menuju ke server 2 server 2. Begitupun untuk yang router 3. Nah, static. Jadi yang via 23 ini dirubah ke ini, ke 13. Kemudian 192 lalu 1 dan 128 ini tujuan ke PC3. Kemudian 255 dan slice 25 128. Dan untuk X hubnya yang awalnya 23 ganti ke 13 sama seperti yang di bawah ini, 13 dan 1 dan kita add-kan. Untuk yang ketiga ini remove dan setelah itu X, dan coba kita kirim dan coba kita praktekkan untuk mengirim simple PDU, paket simple PDU. Kita simulation, kemudian edit, kemudian oke, sudah. Coba kita kirimkan dari PC1 ke PC3. Saya kira ini tidak ada masalah error karena tidak ada kaitannya dengan kabel yang ini, yang 23 ini. Jadi berhasil pastinya itu. Oke. Saya kira untuk yang router 1 ini tidak ada problem, jadi yang cukup kita coba pada PC3 aja. Tidak ada problem. Coba kita PC3 ke server 1. Oke, dikembalikan lagi kemudian dan sampai ke PC3 lagi. Nah, oke, coba kita kirim file dari PC3 ke server 2 dan bagaimana prosesnya. Router 2 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 2, lalu dikembalikan lagi ke router 3, router 1 dan router 2 dan PC. Delete, kemudian kirimkan dari server 1 ke PC3 server 1. Run router 3, router 1, router 1, router 2 dan router 2 sampai ke PC3. Lalu file dikembalikan lagi ke router 2, router 2, router 1, router 1, router 3 lalu ke server 1.
Kemudian kita coba dari pengiriman file dari server 2 ke PC 3. Nah, lalu ke router 3 ke router 1, router 1 ke router 2, kemudian dikembalikan lagi router 1, router 3, server 2. Nah, berhasil. Nah, sekarang kita coba mentracerkannya. Kita klik di PC 3 ini, command prompt. Nah, di sini kita lihat apakah ketika dihubungkan ke server 1 ini melalui via gateway-nya masih melalui 2323 ini, jalur via 2323 ini. Nah, ternyata setelah dibuat tidak ada, jadi berhasil. Coba kita hubungkan dari PC, coba kita kirim file dari PC 3 ke PC 2. Batigan kita satu. Di sini masih menunggu jadi kompleks. Ini tidak ada yang via 232323. Kemudian coba kita trace dari server 1, kita trace ke PC 3. PC 3 itu 253, PC 3 itu 253. 192, kemudian 168 dan 1, lalu 2, 5, 3 dan enter. Ternyata tidak ada yang melalui via 2323. Nah, jadi yang ini tidak ada yang melalui 23. Sebelumnya itu kan melalui, karena tidak ada studi kasus pada kabel yang dipotong. Coba kita trace dari server 2 ke PC 3. Telepon reset 192.168.19253 dan enter. Dan apakah melewati via 2323? Dan ternyata tidak. Oke, kali ini saya telah menyelesaikan praktikum yang ada pada modul yang telah disediakan oleh Pak Agus Pihanto, dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton video ini sampai habis. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.